Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pencerahan dari Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami, kami dapat menerima, serta mengaplikasikan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian 1 Yohanes 1 ayat 9. Tema renungan kita, perkataan dan pengampunan dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di zaman yang serba canggih ini, sudah banyak orang yang tidak peduli dengan masalah dosa. Dosa dianggap tidak ada, sehingga menjalani kehidupan dengan bebas. Ironisnya, orang-orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen pun ada juga yang ogah atau tidak senang ketika pengkhotbah membahas tentang dosa manusia. Nah, menurut saudara, apakah dosa itu memang ada? Apakah dosa itu real? Apakah dosa itu suatu fakta? Terlepas dari apa pendapat saudara, namun Alkitab menyatakan bahwa semua manusia sudah berdosa. Itu kata Alkitab. Dan dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa manusia mengalami kebinasaan atau maut. Namun oleh karena kasih dan anugerah Allah, Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menanggung dosa manusia. Dia membuka pintu anugerah, sehingga setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus akan mengalami pengampunan dosa, dan kemudian dia akan mengalami penebusan yang membawa kepada keselamatan. Akan tetapi, bagaimana seseorang bisa mengalami pengampunan? Apakah cukup dengan kata menyesal? Ternyata tidak cukup. Sebab Yudas Iskariot pun yang sudah mengkhianati Yesus, ia pernah menyesal, tetapi tidak mengalami pengampunan karena tidak ada pertobatan. Jadi bagaimana seharusnya? Ketika seseorang sadar atau insaf akan dosanya, ada penyesalan, tapi dilanjutkan dengan adanya pengakuan dosa, ada pertobatan, barulah kemudian akan ada pengampunan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 disebutkan, jika kita mengaku dosa kita, mengakui dengan mulut bahwa saya adalah orang berdosa, lalu memohon pengampunan, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita perlu dan harus mengakui dosa kita. Tanpa pengakuan tidak ada pengampunan. Pengakuan yang lahir dari sebuah kesadaran dan keyakinan bahwa Allah pasti dapat mengampuni. Jika kita tidak mengakui dosa, maka dosa akan terus merusak hidup kita dan juga relasi kita dengan Allah. Dosa itu adalah fakta yang merusak dan mematikan kehidupan rohani kita. Nah, itulah sebabnya kita harus menjauhkan diri dari dosa, dan ketika kita jatuh dalam dosa, kita memohon anugerah Tuhan kiranya berkenan mengampuni dan menguduskan kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan mau memakai orang-orang kudus untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang kudus. Kita juga harus mengingat bahwa tanpa kekudusan, firman Tuhan berkata, tidak seorang pun akan melihat Allah. Kiranya kita terus dalam perjalanan hidup kita mengalami yang namanya progressive sanctification atau pengudusan
yang terus-menerus dengan sebuah kesadaran, dengan sebuah pengakuan kalau kita berdosa. Kita mau mendapatkan sebuah pengampunan dan kita mau terus mengikuti atau melakukan apa yang Tuhan kehendaki sehingga kehidupan kita bisa lebih efektif, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami memang terbatas, kami masih bisa berdosa, tetapi kami bersyukur bahwa selalu ada anugerah pengampunan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh memohon pengampunan dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus menolong kami, supaya kami dapat menjaga diri kami tetap menjaga kekudusan kami, supaya makin hari kami makin menyerupai Kristus di dalam sikap, dalam perkataan, dalam pola pikir, bahkan dalam segala tindakan kami. Pimpin dan sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.